Dalam kehidupan bermasyarakat dari dulu hingga sekarang, kemiskinan adalah sesuatu yang gak pernah lepas dari realita kehidupan. Sudah bukan hal yang baru lagi jika kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang selalu dihadapi oleh pemerintah. Berbagai upaya dan program pun sudah dilakukan agar tingkat kemiskinan dalam suatu negara dapat berkurang, seperti sekolah negeri yang gratis, BPJS untuk orang yang gak mampu, dan masih banyak lagi. Karena hal itu menjadi ukuran tingkat kesejahteraan sebuah negara. Tapi kenyataannya memang ada beberapa kasus di mana orang yang miskin dapat merubah nasibnya hingga 180 derajat. Kita mungkin pernah mendengar kisah sukses di mana mereka berasal dari keluarga miskin namun berhasil membalikkan keadaan dengan usaha dan kerja keras. Namun kasus itu hanyalah beberapa di antara sekian banyak lainnya yang mana masih berada dalam lingkaran kemiskinan. Kenyataannya memang masih banyak dari mereka yang tetap berada dalam kemiskinan tanpa bisa merubah kehidupannya. Sebelum kita bahas secara mendalam, luangkan waktu kalian sebentar untuk menekan tombol like dan subscribe agar kalian bisa mendapat informasi yang kalian belum tahu menjadi tahu. Semua hal yang kita jalani di dunia ini pasti ada faktor penyebab yang membuat hal itu terjadi. Seperti pada kasus ini, dan gua akan memberikan beberapa penyebab mengapa sebagian orang miskin tetap menjadi miskin dalam hidupnya. Yang pertama, sumber penghasilan tidak stabil. Penyebab pertama adalah sumber penghasilan yang tidak stabil dan jumlahnya minim, sehingga hanya cukup digunakan untuk kebutuhan saja. Biasanya penghasilan orang miskin ini digunakan hanya untuk membiayai kebutuhan dari hari per hari, serta memenuhi kebutuhan konsumtif mendasar seperti makan dan tempat tinggal, sehingga nggak ada sisa uang yang bisa ditabung dari penghasilan tersebut, karena sudah habis untuk keperluan sehari-hari. Karena pola penghasilan yang biasanya didapat per hari ini dan habis juga untuk keperluan hari itu, mereka kesulitan untuk mencari penghasilan bulanan. Kalau harus bekerja selama sebulan tanpa langsung diberi gaji setiap hari, mereka akan memikirkan bagaimana memberi makan keluarga sampai akhirnya mendapat gaji. Sedangkan mereka tidak memiliki tabungan atau uang cadangan yang bisa digunakan untuk keperluan mendadak. Karena inilah pola penghasilan mereka sulit untuk menjadi stabil dan terbebas dari jerat kemiskinan. Penyebab ini masih berhubungan dengan yang pertama, di mana penghasilan yang nggak stabil membuat mereka kesulitan merencanakan keuangan. Mereka tidak membuat rencana keuangan jangka panjang seperti dana pendidikan atau investasi. Bukan berarti tidak ingin, tapi memang keadaan yang membuat mereka kesulitan untuk merencanakan hal tersebut. Penghasilan yang dimiliki hanya cukup untuk hari ini, mana sempat merencanakan untuk hari esok. Karena tidak adanya keuangan yang terencana itu, kehidupan mereka pun sulit untuk menjadi lebih baik. Tidak ada juga perencanaan menabung, apalagi menyisihkan penghasilan untuk tabungan dulu, baru digunakan untuk kebutuhan lain. Jadi mereka tetap berada dalam siklus kehidupan yang sama tanpa adanya perencanaan untuk keuangan yang lebih baik lagi. Penyebab selanjutnya yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan adalah tingkat pendidikan yang rendah. Mereka merasa bahwa uang yang dimiliki saat ini sudah sangat pas-pasan untuk makan sehari-hari. Banyak juga yang beranggapan jika dibandingkan menyekolahkan anak hingga ke jenjang pendidikan yang tinggi, lebih baik anak mereka disuruh kerja dan membantu ekonomi keluarga. Dengan begitu, penghasilan keluarga mereka bisa bertambah dan kebutuhan lebih dapat terpenuhi. Padahal tingkat pendidikan itu sangat berpengaruh dalam mengangkat taraf hidup seseorang agar menjadi lebih baik dan tentunya terbebas dari kemiskinan. Selain itu, sekarang sudah banyak lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memberikan bantuan kepada mereka yang kurang mampu. Pendidikan adalah jendela bagi seseorang agar bisa melihat dunia lebih luas, bahkan menciptakan dunia yang lebih baik lagi. Kebanyakan orang yang berada dalam kemiskinan tidak memiliki keterampilan khusus, melainkan kemampuan yang banyak dimiliki juga oleh orang lain. Hal ini membuat mereka mudah digantikan oleh orang lain dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Inilah salah satu hal yang menyebabkan mereka memiliki penghasilan yang tidak stabil, yang kemudian berpengaruh kepada hal lain seperti keuangan yang tak terencana dan pendidikan rendah. Jika seseorang membekali dirinya dengan keterampilan khusus yang jarang dimiliki oleh orang lain, maka hal itu akan bisa mempertahankan dirinya dalam pekerjaan. Misalnya saja di zaman yang serba maju ini,
Setidaknya kita perlu memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi komputer dan internet. Keterampilan itu juga membuat gaji yang dibayarkan lebih tinggi dibandingkan hanya dengan mengandalkan kemampuan dasar, misalnya tenaga bersih-bersih dan lain-lain. Penyebab terakhir sekaligus paling fatal yang menyebabkan mengapa orang tetap berada dalam kemiskinan adalah pasrah dengan keadaan. Mereka merasa bahwa keadaan mereka adalah hal yang tidak bisa dirubah, dan mereka akan terus berada dalam jerat kemiskinan apapun yang terjadi. Mindset itu kemudian membuat mereka tidak memiliki keinginan untuk berusaha agar keadaan bisa menjadi lebih baik. Bahkan mereka mulai menyalahkan orang lain, seperti pemerintah atau orang-orang kaya di luar sana. Kalau sudah begitu, maka nggak heran kalau lingkaran kemiskinan itu sulit diputus dari kehidupan mereka. Memang nggak ada jaminan mereka akan berhasil keluar dari kemiskinan dengan berusaha, tapi setidaknya dengan berusaha, kita masih ada peluang untuk bisa sukses. Sedangkan kalau tidak melakukan apapun, maka kita tidak memiliki peluang sama sekali. Demikianlah beberapa penyebab yang membuat banyak orang tetap berada dalam kemiskinan. Terkadang memang ada keadaan buruk yang terjadi di luar kehendak manusia, tapi kita juga harus selalu mencoba untuk berusaha mencari jalan keluar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan membuat kalian menjadi lebih tahu. Sampai jumpa di video berikutnya.